kepada Tuhan untuk kita memohon pertolongannya dalam ibadah saat ini. Pertolongan yang datang kepada kita saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Shalom. Dengan sukacita saya mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayatnya yang kedua. Ini menjadi nats pembimbing kita dalam kebaktian saat ini. Mari Bapak Mama, kalau ketong sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, kita sama-sama membacanya. Kita mulai. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari bersaat teduh. Ya Bapa yang baik, di hadapan-Mu pada jam kebaktian sore hari ini, kami segenap jemaat Tuhan datang ke hadapan hadirat Tuhan, seraya mengaku bahwa kami tidak sempurna di dalam segala hal. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Segala dosa dan kecemaran dan kesalahan kami, Engkau tahu. Karena itu Bapa, kami datang dan dengan penuh kerendahan hati, kami mengaku, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh pengampunan Tuhan. Biarlah Bapa melayakkan kami, sehingga ketika kami ada di hadirat Tuhan, Bapa berkenan untuk kami boleh menerima berkat Tuhan lewat pemberitaan firman dan semua yang Bapa berkenan untuk bagikan kepada kami pada jam sore hari ini. Sehingga ketika kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami boleh dipulihkan dan kami semua boleh memperoleh kelegaan yang daripada Tuhan. Ini pengakuan kami ya Bapa, terimalah kami karena kami datang kepadamu ya Bapa, hanya beralaskan nama Yesus Kristus, Tuhan penyelamat hidup kami.
Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1, bila kurenung dosaku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, setelah kita sudah menjalani kehidupan kita 6 hari kemarin, hari ini ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita membawa seluruh kelemahan dan dosa kita. Kita sudah ada di hadiratnya dalam doa pengakuan dosa tadi. Maka saat ini sebagai salah seorang hamba daripada Yesus Kristus, saya memberitakan berita pengampunan dosa kepada setiap mereka yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena firman Tuhan berkata, sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pelengkap Kidung Jemaat 212 ayat 1. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka saat ini saya mengajak mari kita siapkan Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 sebagai pujian Mazmur kehadirat Tuhan. Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca Mazmur ini secara berbalasan. Karena itu untuk hormat kemuliaan Tuhan saya jemput umatnya, mari berdiri.
kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Sebab ia membujuk dirinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, mari kita puji. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 89 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kemurahan kasih-Mu. Bapa masih memelihara kami sampai dengan detik saat ini. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun siapakah kami Tuhan? Kami mohon layakan kami untuk ada dalam bagian ini. Bapak Pendeta yang akan memimpin kami ya Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Allah berdiri ganti hamba-Mu. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan kehendak hamba-Mu yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak jemaat bangkit berdiri. Mazmur 89 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 di bawah perikop kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku,
Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkau yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkau yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang berbahagia dan diberkati sore ini, adalah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, karena tidak ada paduan suara vokal group, jadi saya langsung khotbah sudah ya. Nah, tapi ini majelis dong, tolong siap hidung jemaat 415 ya. Habis jemaat son mau menyanyi, nah kita yang menyanyi. 415, mulai dengung pelan-pelan di situ, posisi nanti ada di suara berapa, habis khotbah nah kita paduan suara majelis. Salam. Sekali lagi salam. Dingin ya. Hujan jadi buat kita ke layu-layu sah. Nah, ada sukacita? Amin. Nah, karena itu nyatakan sukacitamu juga di orang kiri kananmu, bilang sukacita bagimu. Pegang tangan, goyang-goyang dia justru apa supaya dia semangat untuk dengar firman Tuhan. Sudah cukup, sudah tak usah pegang tangan lagi kita. Ini sore setelah kita baca Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 19, kepada kita diberikan temanya begini: bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Sekali lagi, bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Bapak Mama, saudara-saudaraku, bagi orang Kristen atau bagi kekristenan, hidup dalam kesetiaan itu sebuah prinsip yang harus dipegang teguh. Dan juga dalam keyakinan kekristenan, hidup dalam kesetiaan itu adalah sebuah komitmen iman
yang harus tetap dijaga, yang harus tetap dipelihara. Karena rahasia dari hidup dalam kesetiaan sama besarnya dengan bagaimana Allah begitu setia dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, yang namanya hidup setia punya arahnya, punya sasarannya, punya tujuannya. Hidup yang setia pertama-tama itu mengungkapkan kesetiaan kita kepada Tuhan yang kita imani terhadap semua firman dan ketetapannya yang sudah diberikan kepada kita. Maka kita harus pegang teguh. Karena itulah prinsip hidup orang percaya, itulah komitmen iman orang percaya, yaitu tetap memegang teguh firman dan ketetapannya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu, hidup dalam kesetiaan itu adalah hidup dalam kesetiaan di antara kita satu dengan yang lain. Sebagai suami istri kita hidup dalam kesetiaan di antara kita. Suami hidup dalam kesetiaan terhadap istrinya, istrinya hidup dalam kesetiaan terhadap suaminya. Apapun tantangannya, apapun godaannya, kita harus tetap berlaku hidup dalam kesetiaan. Begitupun sebagai orang-orang muda. Dalam hubungan percintaan kita itu, belajar untuk saling setia di awal percintaan kita itu akan menjadi sebuah rahasia dalam hidup kesetiaan ketika kita sudah hidup sebagai suami istri. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, yang namanya prinsip iman, yang namanya komitmen iman orang percaya, yaitu hidup dalam kesetiaan, itu harga mati yang harus dipegang teguh di sepanjang kehidupan orang percaya. Kenapa Bapak Mama saudara-saudaraku, dalam hubungan suami istri misalnya, kita mengawali hubungan kita dalam hubungan percintaan ketika kita dua sudah saling mengenal, sudah siap untuk saling menerima. Bukankah kita datang ke dalam rumah Tuhan? Dan bukankah di depan altar kudus Tuhan kita pernah berikrar janji setia di hadapan Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan selanjutnya sebagai suami istri, kami akan tetap hidup dalam kesetiaan. Atau misalnya sepasang muda-mudi yang sementara hidup dalam percintaan atau masa pacaran, mereka juga mulai belajar untuk menanamkan nilai kesetiaan hidup dalam jalinan hubungan percintaan mereka. Dan Bapak Mama, hidup dalam kesetiaan itu kotong belajar dari Tuhan Allah kita yang terlalu setia untuk menjaga dan memelihara kita sampai dengan saat ini. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, orang yang tidak berlaku setia dalam hidupnya akan mengalami tantangan dan cobaan karena dia sudah menyimpang dari jalan perintah dan ketetapan dari Tuhan. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, apapun kenyataan hidup rumah tangga keluargamu hari ini, itu sangat ditentukan oleh kadar kesetiaanmu dalam rumah tangga keluarga. Apapun kenyataan hubungan percintaanmu sebagai muda-mudi hari ini, itu juga sangat ditentukan oleh kadar kesetiaanmu satu dengan yang lain sampai dengan saat ini. Apakah beta masih setia sebagai suami terhadap istri? Apakah beta masih setia
terhadap suami saya kalau saya ini seorang istri? Ini pertanyaan besar yang harus kotong renungkan. Ketika dalam perjalanan rumah tangga dan keluarga kita yang sudah sekian tahun, kalau dia masih tetap akur, harmonis, itu menunjukkan bahwa dalam hidup rumah tangga keluargamu, kamu tetap berlaku setia satu dengan yang lain. Karena itu janji setia Tuhan juga berlaku dalam rumah tangga dan keluargamu sampai dengan saat ini. Tapi kalau dalam rumah tangga keluargamu hari ini, kenyataannya terjadi hubungan yang kurang harmonis di antara suami istri, maka bertanyalah dalam dirimu sendiri, baik sebagai suami, sebagai istri, masihkah saya berlaku setia terhadap suami atau terhadap istri saya? Karena janji setia Tuhan dalam hidup rumah tangga kita itu ditentukan oleh seberapa besar kadar kesetiaan kita di antara satu dengan yang lain. Supaya rumah tangga keluarga kita itu juga kotong berani untuk memuliakan nama Tuhan dan juga bersaksi kepada orang lain. Betapa janji setia Tuhan itu tetap berlaku dalam rumah tangga keluarga saya sampai dengan saat ini. Sebenarnya ini yang mau dikatakan oleh Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 19, atau sebenarnya kalau kotong baca terus itu sampai dengan ayat yang ke-53. Karena Mazmur 89 ini Bapak Mama saudara-saudaraku adalah sebuah nyanyian pengajaran. Nyanyian penghayatan iman dari seseorang yang bernama Etan orang Esrahi. Etan orang Esrahi. Jadi dia bukan bersaksi tentang dirinya, bukan bersaksi tentang kehidupannya. Tapi Etan bersaksi tentang kehidupan Raja Daud dan keturunannya dalam kerajaannya yang masih tetap jaya sampai dengan saat itu. Oleh karena Daud dalam kepemimpinannya, dalam menjaga kerajaannya, dia tetap berpegang teguh kepada janji, perintah dan ketetapan dari Tuhan Allah. Bapak Mama saudara-saudaraku, kalau kotong pulang dan baca di 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 16, itu di sana ketika Daud mengelola kerajaannya, mengelola pemerintahannya dalam terang takut akan Tuhan, maka akhirnya Tuhan Allah mengaruniakan kerajaan Israel yang luar biasa, yang sangat masyhur, orang kenal sebagai kerajaan Israel Raya. Dan itu kerajaan sangat ditakuti oleh raja-raja di sekitarnya. Ketika demi kemenangan dikaruniakan oleh Tuhan Allah dalam kepemimpinan Daud, dalam kerajaannya, maka nanti coba pulang kotong baca itu di dalam Alkitab, di dalam, saya baca di dalam, ya kita bilang pertama Raja-Raja pasal 4 ayat 31 itu dia bersaksi tentang Etan yang memberikan kesaksian tentang kerajaan Israel yang masih kokoh berdiri sampai dengan saat itu. Di sana sebenarnya ketika kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 16 itu, di sana Tuhan Allah berjanji kepada Daud dan keturunannya. Dia bilang bahwa dia akan mengaruniakan kerajaan Israel yang kokoh sampai dengan anak cucunya. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, Etan orang Israel, dia menyaksikan betapa kejayaan dari kerajaan Israel itu dialami oleh Raja Daud. Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika saya cari tahu siapa itu Etan tadi malam itu,
ternyata bahwa Etan itu dia seorang yang bijaksana. Orang yang disebut bijaksana itu berani berkata mana yang benar-benar dan mana yang salah itu salah. Dan kalau kita baca dalam pertama Raja-Raja pasal 4 ayat 31, dia pun kebijaksanaan dari Etan itu disejajarkan dengan hikmah dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo. Walaupun hikmah dan Salomo itu jauh di atas Etan. Dan karena itu terhadap penyelidikan atau penelitian terhadap kitab Mazmur, Etan orang Israel ini, sebenarnya dia bersama dengan 3 orang kawannya yang bernama Asaf dan Heman. Itu mereka adalah 3 orang penyanyi utama dalam bait Allah di Yerusalem. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika kau membaca di pertama Tawarik pasal 15 ayat 17 dan 19, mereka diserahi tugas untuk mempersembahkan puji-pujian di hadapan Allah, untuk mengarahkan umat Allah yang berarak masuk dalam bait Allah Yerusalem, untuk sungguh-sungguh menyadari kasih kesetiaan Tuhan Allah yang terus berlaku dalam kehidupan orang Israel. Bapak Mama kalau ketemu pulang baca di Mazmur dari pasal 73 sampai dengan 89, itu Mazmur dari 3 orang yang beta sebut. Asaf, Etan atau yang biasa dikenal dengan nama Yedutun, dan juga Heman. Dan Etan orang Israel ini itu dia menulis 2 Mazmur. Yang Mazmur pasal 77 dengan Mazmur yang ini. Dalam Mazmur pasal 89 ini Bapak Mama, dia berusaha untuk menyaksikan kepada orang Israel tentang kasih setia Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan Daud dan keturunannya sampai dengan saat ini. Karena itu dalam Mazmur pasal 89 ayat 2 dan 3 itu di sana Etan bilang begini, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Bapak Mama, saya cari tahu Etan itu karena memang dia punya kesaksian di dalam Mazmur pasal 89 tentang kehidupan Daud itu sangat luar biasa. Ternyata oleh karena Etan orang Israel ini orang yang selalu dekat dengan Daud. Yang menyaksikan betapa kasih setia pemeliharaan Tuhan itu terus berlaku dalam kehidupan Daud. Dia mengenal secara pribadi iman daripada Daud. Dia mengenal bagaimana karakter kepemimpinan daripada Daud. Dan karena itu dia tidak segan-segan atau dia tidak tanggung-tanggung untuk memuji Tuhan melalui kehidupan Daud yang Tuhan nyatakan kuasa kasih setianya dalam kehidupannya sampai dengan saat ini. Walaupun Bapak Mama saudara-saudaraku, tadi malam saya lihat ternyata konteks ketika Mazmur pasal 89 ini ditulis oleh Etan ini, itu sebenarnya Mazmur yang dipersembahkan oleh Etan ketika orang Israel berarak kembali menuju ke tempat mereka atau tanah kelahiran mereka di Yerusalem ketika mereka kembali dari pembuangan Babel. Ketika kembali dari pembuangan Babel. Jadi ini Mazmur pasca pembuangan. Setelah orang Israel kembali dari Babel, kembali ke tanah asal mereka di Yerusalem. Dan ternyata Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika mereka kembali dari Babel, mulai perlahan-lahan mulai melihat kota Yerusalem, ternyata kota itu tinggallah kenangan. Bangunan bait Allah yang dulunya sungguh megah itu tinggal reruntuhan. Rumah-rumah mereka itu juga hancur berantakan.
Tapi di tengah-tengah suasana kehidupan orang Israel yang menyaksikan kehancuran tanah kelahiran mereka di Yerusalem itu, justru Etan mengungkapkan nyanyian pujian kepada Tuhan Allah karena kasih setia dan kebaikannya. Bapak Mama, kalau kotong seperti orang Israel, kotong pasti akan cepat-cepat untuk mempersalahkan Tuhan Allah. Misalnya, kenapa membiarkan Yerusalem, apalagi di sana ada kota suci, karena ada bait Allah, bisa dihancurkan oleh bangsa Babel. Tapi kalau kotong baca baik-baik ini Mazmur pasal 89, maka pada ayat yang ke-32 sampai dengan 34 kita akan menemukan apa yang menyebabkan kehancuran di Yerusalem. Mari kita buka di di ayat yang ke-32, 33 sampai dengan 34. Dalam nyanyian pujian yang dipersembahkan oleh Etan kepada orang Israel, sebenarnya di sana dia bilang begini, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Artinya begini Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika dorang sementara menyaksikan kehancuran Yerusalem yang tinggal reruntuhan ketika mereka kembali dari Babel, sebenarnya Etan mau bilang kepada mereka jangan cepat-cepat persalahkan orang Babel, apalagi persalahkan Tuhan Allah. Justru ketika mereka menatap reruntuhan yang ada di Yerusalem, mereka harus mengukur kesetiaan mereka selama ini dengan Tuhan Allah. Karena Bapak Mama kalau kotong sejajarkan ayat yang ke-32 sampai dengan 33 itu dengan 2 Samuel pasal 7 ayat 14 dan 15, di sana ketika Tuhan Allah mau berjanji kepada Daud dan keturunannya, ketika Tuhan Allah melihat betapa kesetiaan Daud terhadap ketetapan dan firman-Nya, dia tetap pelihara sehingga kerajaannya menjadi kerajaan yang jaya. Tuhan Allah bilang dia begini dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 dan 15. Apabila engkau melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan. Jadi hidup dalam kesetiaan itu mengandung tanggung jawab iman. Dan orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya, dia pasti akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan Allah terhadap ketidaksetiaannya. Jadi kehancuran yang dialami oleh orang Israel, kekalahan mereka terhadap bangsa Babel yang menyebabkan bait suci Yerusalem sudah dihancurkan, itu sebenarnya terletak pada ketidaksetiaan daripada keturunan Daud. Yang tidak sungguh-sungguh memelihara janji, memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Makanya rotan Tuhan Allah pakai untuk menghajar mereka melalui kekalahan terhadap bangsa Babel yang akhirnya mereka diangkut kembali ke pembuangan. Dan hari ini ketika mereka kembali, ketika mereka menatap kehancuran yang sementara terjadi, maka tidak perlu mereka cari siapa yang salah, tapi mereka harus tunduk dalam perenungan diri. Karena ketika Tuhan Allah berjanji, dia bilang bahwa dia tidak akan segan-segan untuk mempergunakan rotan, untuk mempergunakan gada, menghajar mereka manakala mereka melanggar ketetapan. Tetapi Bapak Mama dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 15, Tuhan Allah masih bisa melanjutkan dengan bilang begini, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Makanya kalau kita baca juga dalam ayatnya yang ke-34, di situ dia bilang, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Ini penting untuk kotong renungkan ketika memahami perjalanan orang Israel sampai pada titik kehancuran mereka.
Karena apa yang mereka alami saat ini itu bukan karena kesalahan orang lain. Bukan juga tega-teganya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Babel. Tetapi itu cara Tuhan untuk menegur mereka. Supaya dengan teguran Tuhan itu ada kesadaran diri untuk mengakui salah, untuk mengakui kelemahan, dan tunduk di hadapan Tuhan untuk membangun kembali komitmen iman, untuk membaharui prinsip iman mereka, untuk kembali berjalan dalam terang ketetapan dan ajaran-ajaran Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudaraku, ini penting untuk kotong renungkan sambil menghayati perjalanan kehidupan kita sampai pada titik hari ini. Seperti apa kenyataan hidup rumah tangga, keluarga, usaha, dan pekerjaan kita, itu justru ditentukan oleh seberapa besar kesetiaan kita dalam memegang teguh prinsip dan komitmen iman kita di hadapan Tuhan. Jangan cepat-cepat kasih salah orang lain. Apalagi kasih salah Tuhan. Makanya kalau saat ini rumah tangga dan keluarga kita tidak baik-baik saja, itu sebenarnya cara Tuhan untuk menegur kita, menyadarkan kita. Jangan-jangan ada di antara kita yang tidak berlaku setia. Mama, selama ini ketemu rumah tangga begini nih, beta minta maaf. Karena beta ada begini dan begitu. Bapak, selama ini yang ketemu hubungan sonde betul itu, karena sebagai istri beta ada melakukan begini dan begitu. Ingat, Tuhan punya cara untuk memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang menyadari kelemahan dan kesalahannya dan tunduk dalam penyesalan untuk memperbaiki dirinya. Lihat saja ini perempuan berdosa yang kedapatan bersinah. Waktu diarak untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua baginya. Karena itu ketika dia bilang, kalau di antara kamu siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama mengambil batu dan melontari perempuan ini sampai mati. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil batu dan melontari perempuan itu. Akhirnya Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan ini, kesempatan yang kedua. Pulang sudah. Tapi jangan bersinah lagi. Dan akhirnya itu perempuan sungguh-sungguh memperbaiki dirinya, memperbaiki kehidupannya. Tuhan tidak akan membiarkan rumah tangga, keluarga, usaha, dan kerja kita itu tetap ada dalam keterpurukan. Kalau seandainya di dalam rumah tangga keluarga kita ada yang punya kesadaran untuk memperbaiki dirinya yang telah jatuh dalam godaan dan cobaan. Makanya dalam rumah tangga keluarga itu harus ada nilai kerendahan hati satu dengan yang lain. Kalau suami sudah berani mengaku dia punya kelemahan dan salah, sebagai istri, berikan dia pengampunanmu dan beri dia kesempatan yang kedua untuk memperbaiki dirinya. Sebagai suami, ketika istrimu sudah mengakui kelemahan dan dosanya, ampuni dia, maafkan dia. Berikan dia kesempatan yang kedua. Jangan dia mengaku dia pun salah, dia pun lemah, lu bilang, baik sudah lu mengaku, lu kira lu yang bisa. Nanti lu tunggu, itu nanti kacau sudah itu. Tapi kalau dua-dua saling merendahkan diri, yang satu menerima kesalahan dari yang satu, kemudian sama-sama tunduk di hadirat Tuhan, untuk kembali membangun prinsip hidup rumah tangga, untuk membangun kembali komitmen iman dalam rumah tangga dan keluarga, akan terjadi seperti orang Israel. Ketika mereka kembali melihat kehancuran, kemudian Ethan bilang, jangan cari kesalahan pada orang lain. Renungkanlah perjalanan hidupmu dalam kesetiaanmu kepada Tuhan Allah. Temukanlah di mana posisi pelanggaranmu terhadap firman, terhadap perintah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Kalau lu sungguh-sungguh menemukan diri,
kemudian lu datang kepada Tuhan, Tuhan Allah akan menerimamu, karena Dia bilang bahwa kasih setiaku tidak akan hilang daripadamu. Sebab mama, kasih setia Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan itu berlaku dalam diri orang-orang yang saat ini sementara terluka. Suami yang terluka karena perbuatan istrinya, istri yang terluka karena perbuatan suaminya, harus saling memberi diri untuk memberikan pengampunan, sebagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita, maka janji kesetiaan Tuhan berlaku terus sampai dengan hari ini. Amin. Itu yang harus kotong rasakan, itu yang harus kotong sadari. Karena Dia sendiri yang berjanji bahwa rumah tangga keluarga yang Dia kuduskan itu adalah rumah tangga yang hendak berjalan sampai mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Usaha dan pekerjaan yang sudah Dia berikan kepadamu itu, di sana jaminan masa depanmu dan juga anak-anakmu. Kalau hari ini usaha dan pekerjaanmu sementara mengalami kegagalan, sementara mengalami hal-hal yang menyebabkan kemunduran dalam usaha dan pekerjaanmu, jangan cari kesalahan orang lain. Tapi cari tahu dirimu dalam berusaha dan bekerja. Jangan sampai selama ini lu usaha main-main, tidak sungguh-sungguh bekerja, tidak sungguh-sungguh berusaha. Dan karena itu tantangan cobaan itu Tuhan Allah hadirkan bagimu. Bapak Mama, hari ini kotong sone bisa dengan perkembangan teknologi hari ini, kotong mau tutup karmana juga yang anonim dong ada berkeliaran. Yang biasanya hobi untuk lihat TikTok, lihat Facebook dong, itu ada catatan, takujo orang su posting anonim. Hari ini lika-liku NTT itu berkeliaran di mana-mana. Foto yang sementara berusaha dan bekerja di luar, dong cari tahu kotong pun kelemahan. Kaget pi dia sudah muncul di lika-liku NTT. Viral sudah. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kalau Tuhan Allah saja hadir di dalam diri kita yang terluka, apalah artinya kita manusia yang tidak lagi saling memberi diri, untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni, untuk kemudian memperbaiki relasi rumah tangga keluarga, untuk kembali memperbaiki usaha dan kerja kita, supaya kemudian kesetiaan Tuhan yang menjaminkan hari esok yang lebih baik terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu Tuhan Allah tunjukkan kepada Daud dan keturunannya. Dan karena itu kalau hari ini Israel, bangsa Israel masih menjadi bangsa yang ditakuti, walaupun mereka kecil, itu tanda bahwa Tuhan Allah tetap menepati janjinya sampai dengan hari ini kepada mereka. Meskipun mereka juga pernah jatuh dan bangun. Tapi ketika mereka bangun dalam sebuah kesadaran, mereka bangun dalam sebuah pertobatan untuk membaharui kehidupan, untuk merubah kehidupan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena itu Bapak Mama kotong juga begitu. Siapapun rumah tangga yang selama ini jalan lurus, aman-aman, tidak ada. Semua kita mengalami tantangan dan cobaan. Tapi ketika kita keluar dari tantangan, godaan, cobaan itu, saling memberi satu dengan yang lain, itu rahasia untuk tetap menjaga hidup dalam kesetiaan dalam rumah tangga keluarga kita. Karena itu di minggu-minggu Epifani ini, minggu penampakan Tuhan untuk berkarya terus dalam kehidupan kita, untuk kotong juga bisa menjadi kesaksian rumah tangga, keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita terhadap orang lain, mari pergunakan kesempatan kedua ini untuk memperbaiki relasi kita. Supaya ketika kotong sudah memperbaiki relasi kita,
dan juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kemudian Tuhan Allah mengaruniakan kehidupan rumah tangga yang harmonis kembali, mengaruniakan masa depan yang baik bagi anak-anak kita. Maka kelak kita akan menjadi seperti Etan, yang bukan lagi menyaksikan rumah tangga keluarga orang lain, tapi kita menyaksikan kehidupan rumah tangga keluarga kita yang sudah dibarui dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Saya kira begitu sudah. Cukup sudah khotbah ya. Tinggal kita pulang dan cari tahu bagaimana dengan kenyataan hidup kita saat ini. Kalau rumah tangga kita, keluarga kita masih aman, usaha dan pekerjaan kita masih aman, tetap jaga hidup dalam kesetiaan, baik terhadap Tuhan Allah, baik juga di antara hidup rumah tangga keluargamu. Karena kesetiaan itulah yang kemudian menghadirkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Tapi kalau hari ini kenyataan rumah tangga keluargamu sementara mengalami keretakan, kurang harmonis, kurang bahagia, masing-masing bawa diri pelan-pelan kepada Tuhan. Mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan. Berjanji secara diam-diam kepada Tuhan, rubah cara hidupmu. Rubah cara perlakuanmu terhadap suamimu, rubah cara perlakuanmu terhadap istrimu. Karena itu menunjukkan bahwa lu sementara sudah sadar diri, mau berubah, dan dalam perubahan dirimu, Tuhan bekerja di dalam rohnya, dalam dirimu untuk sungguh-sungguh kuat terhadap tantangan dan godaan yang akan datang lagi dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Amin. Mari kita menyanyi sudah.
Baik, terima kasih untuk kawan-kawan presbiter yang memberi diri untuk mengisi bagian paduan suara dan vokal group. Mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Karena itu baiklah bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani nomor 86 ayat 1, tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat anugerah yang kita terima karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. PKJ 153 ayat 1 dan seterusnya, pakailah seluruh hidup. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi
Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, karena Bapa sudah memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat-Mu selama seminggu lamanya Bapa. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami telah memberikan persembahan syukur, natsar, perpuluhan, dan persembahan lainnya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan setiap persembahan yang kami beri, agar berguna sebagai alat-Mu di dalam pelayanan di dalam gereja kami, Maranatha Ebufu. Dan ajarlah kami Bapa untuk selalu memberi hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Hanya ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Mama, saudara-saudaraku, mari kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa. Entahkah itu bentuk pengucapan syukur, ataupun ada pergumulan-pergumulan hidup yang kita bawa. Semuanya kita nyatakan kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau Allah yang kami sembah di tahta kekudusan-Mu dalam kerajaan sorga. Kami memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami sore hari ini. Ketika kami mengingat dan mengenang semua kasih setia Tuhan yang terus berlaku dalam hari kehidupan kami, baik dalam rumah tangga keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, bahkan dalam menuntun kami di masa-masa pendidikan kami sebagai anak-anak. Hari ini kami tunduk di hadirat-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang yang pernah berikrar janji setia, untuk setia berpegang kepada ketetapan-ketetapan firman-Mu di sepanjang kehidupan ini, atau yang pernah berjanji setia untuk hidup dalam kesetiaan bersama suami, istri, di dalam usaha dan pekerjaan, sebagai anak-anak yang saat ini ada di tempat atau di bangku perkuliahan, yang telah berjanji untuk sungguh-sungguh belajar demi masa depan. Apapun kenyataan hidup kami yang kami alami saat ini, itu sebenarnya menunjukkan sebesar berapa setianya kami terhadap janji-janji setia kami, baik terhadap-Mu Tuhan, maupun terhadap orang-orang di sekitar kami, entahkah dia istri atau suami kami. Entahkah ketika kami ada dalam janji kesetiaan dalam berusaha dan bekerja,
ataupun apapun tantangan di tempat perkuliahan kami, di masa studi kami ini. Sebenarnya itulah bentuk kesetiaan kami selama ini kepadamu, bahkan kepada sesama kami. Hari ini ketika kami ada dalam rumah-Mu dan Tuhan hadir melalui firman-Mu, kami menyadari siapakah kami di hadapan-Mu. Karena itu kenalilah kami pribadi lepas pribadi, entahkah suami, entahkah istri, entahkah kami anak-anak yang sementara belajar, kami yang ada di tempat usaha dan kerja. Kami bawa seluruh kehidupan kami itu di hadapan-Mu. Kalau saat ini rumah tangga keluarga kami tetap berjalan dengan baik, dengan harmonis, usaha dan pekerjaan kami sementara berjalan dengan lancar, masa pendidikan kami sebagai anak-anak berjalan dengan baik, kuatkan dan teguhkan kami Bapa, untuk kami tetap berpegang teguh pada janji setia kami kepadamu. Untuk memegang teguh janji setia di antara kami dalam rumah tangga keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, dan dalam masa pendidikan kami sebagai anak-anak. Karena kami percaya bahwa seringkali kami digoda. Ada begitu banyak tantangan cobaan. Kalau ada di antara kami yang saat ini sudah tergoda dan jatuh, biarlah kebenaran firman-Mu sore hari ini sungguh menyadarkan kami untuk kami kembali dalam terang kesetiaan, supaya berlaku pemulihan dalam rumah tangga keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam masa pendidikan kami. Karena kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kalaupun kami harus dihajar, harus ditegur dengan tantangan dan cobaan hidup yang sementara kami alami, tetapi Engkau Allah yang setia untuk menerima kami kembali, untuk memberikan kesempatan kedua bagi kami. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami, untuk kami kembali hidup dalam pembaharuan prinsip dan komitmen iman kami terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Hari ini Bapa di sorga, kami bersyukur untuk perjalanan hidup sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Hari ini kami datang membawa persembahkan semuanya itu kepadamu. Kami sudah memohon ampun di hadapan-Mu terhadap semua salah dan dosa yang telah kami lakukan. Tuntunlah kami Tuhan untuk ketika kami kembali sebentar, kami tiba di rumah kami dengan selamat. Ketika hari esok Tuhan sediakan bagi kami untuk memulai hari kerja yang baru. Tuntun kami, sertai kami, agar apapun tanggung jawab yang telah Tuhan embankan bagi kami dapat lakukan itu semua dalam terang takut akan Tuhan, dan kami mulai kembali setia kepada jalan-jalan Tuhan melalui firman yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Hari ini Bapa di sorga, kami datang dalam persekutuan kami. Kami mengucap syukur bersama dengan 85 anak-anak Tuhan. Di antaranya ada anak Karissa Jobo yang senantiasa merayakan sukacita dan bahagia di hari ulang tahun kelahiran mereka. Kami juga datang bersama dengan 2 pasangan rumah tangga keluarga yang hari ini mengucap syukur oleh karena Tuhan pertemukan mereka lagi dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Terimalah semua bentuk ucapan syukur dan terima kasih mereka. Bahwa kemudian nanti pada tanggal 19
Januari nanti. Anak Karissa Jobo akan bertemu dengan hari ulang tahunnya yang ke-17. Tuhan materaikan rancanganmu bagi kehidupan anak ini. Karena dia adalah buah ciptaanmu. Biarlah bersama dengan kedua orang tuanya. Dia boleh dituntun, diarahkan untuk mencapai masa depan yang telah Tuhan rancangkan baginya. Di usia peralihan 17 tahun ini, Engkau sungguh-sungguh menjaga dan melindungi. Menjauhkan dia dari berbagai macam tantangan kehidupan orang muda saat ini. Agar dia tetap berlaku setia pada jalan dan kehendak firman-Mu. Agar hidup dan masa depannya sungguh dia boleh alami karena perkenanan Tuhan. Hari ini kami ada di hadirat-Mu, kami menyerahkan sejumlah saudara bersaudara kami yang oleh karena tantangan sakit penyakit, baik yang saat ini terbaring di rumah-rumah mereka atau ada di rumah sakit, mereka yang sudah lanjut usia yang ada dalam kondisi tantangan kelemahan fisik, sehingga mereka tidak bisa datang dalam rumah Tuhan. Lawatlah mereka dengan cara dan kuasa-Mu. Jamalah mereka yang sakit, bangkitkanlah mereka dari tengah-tengah penderitaan mereka. Berikanlah kepulihan bagi mereka, supaya mereka dapat menikmati sukacita dan bahagia yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka yang ada dalam tantangan kelemahan fisik, mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan hadir, beri mereka sukacita. Nyatakanlah cara pemeliharaanmu dalam hidup mereka, agar di tengah-tengah kelemahan fisik dan tantangan sakit lanjut usia yang mereka alami saat ini, mereka terus berserah diri kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang tetap setia untuk menjaminkan kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Kami bersyukur bersama Tuhan, karena dengan perkenanan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, rapat koordinasi Majelis Harian bersama dengan BPP UPP, dengan semua koordinator rayon telah berjalan dengan baik. Kami menyerahkan rencana persidangan Majelis Jemaat yang akan berlangsung pada tanggal 23 dan 24 nanti dalam tangan kasih-Mu. Hadirlah dalam terang kuasa Roh Kudus dan tuntunlah hamba-hamba-Mu dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, agar mereka dapat mengevaluasi secara baik segala program pelayanan yang telah dilakukan di tahun 2025. Biarlah dalam tuntunan roh dan hikmat-Mu, mereka dapat merancangkan program pelayanan di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan. Pemerintah bangsa dan negara kami terus pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Semua kami yang bertugas dalam pelayanan ibadah keempat saat ini, kami mempersembahkannya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau ada salah dan dosa yang Tuhan dapati, ampuni kami, teruslah sempurnakan kami, supaya Tuhan tetap pakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami, dengar dan sambut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ikuti warta jemaat saat ini. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Pendeta Vivi Siar Balo melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Yusuf Nakmova melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis Jemaat yang akan melayani dalam ibadah minggu 25 Januari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, rayon 7, 15, dan 17.
Ibadah kedua, rayon 2, 5, dan 19. Ibadah ketiga, rayon 1, 9, dan 27. Ibadah keempat, rayon 10, 20, dan 22. Tim Gereja Siaga Bencana bersama Ketua BPPPAPE dan Pendeta Pendamping Ibu Vivi Siarbalo pada hari Senin 12 Januari jam 5 sore telah melakukan aksi nyata dalam bentuk perkunjungan dan penyerahan bantuan tanggap darurat bencana kepada Oma Yanse Lete Hailitik di Rayon 16 yang beberapa hari lalu mengalami musibah banjir. Atas dukungan dan doa dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Harian mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap majelis jemaat untuk hadir dalam sidang majelis jemaat lengkap guna membahas dan menetapkan program pelayanan tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Januari mulai jam 5 sore sampai jam 9.40 malam dan Sabtu 24 Januari mulai jam 9 pagi sampai jam 8.30 malam. Karena sidang ini sangat penting, maka kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sangat diharapkan tepat waktu. Hasil keputusan rapat MJH Selasa 6 Januari adalah Minggu 25 Januari sampai dengan 31 Januari, pembukaan ibadah rumah tangga dan kategorial di rayon. Selasa 27 Januari akan dilaksanakan pembukaan ibadah rumah tangga mulai pukul 5 petang di gereja. Karena itu kami mengundang presbiter rayon 1 hingga 27 untuk hadir pada ibadah pembukaan rumah tangga. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 11 Januari mencapai total 1.463 jemaat, terdiri dari 565 jemaat laki-laki dan 898 jemaat perempuan. Laporan keuangan periode 10 hingga 16 Januari mencatat saldo awal penerimaan Rp40.295.400, pengeluaran Rp7.892.000, saldo akhir Rp32.403.400, penerimaan untuk pembangunan Rp3.910.000, saldo akhir pembangunan Rp118.374.377. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, kita telah tiba di penghujung ibadah kita ini. Karena itu untuk amanat pengutusan dan berkat, saya undang jemaat mari bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dunia yang terluka membutuhkan suara pengharapan. Ketika orang lain berbicara tentang keputusasaan, kita dipanggil untuk menyanyikan kasih setia. Ketika dunia menabur ketakutan, kita menabur keyakinan bahwa Allah tetap hadir. Nyanyian iman kita melalui kata, tindakan, dan penghiburan menjadi kesaksian yang mengubah suasana hati orang di sekitar kita. Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 5, kita harus membawa berita. Tentang kebenaran dan kasih dan
kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan saudara-saudara, peliharalah firman Tuhan yang sudah kamu terima, dan biarlah pulang dengan membawa berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Shalom. Silahkan duduk untuk mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan disilakan berdiri.